Oke, halo semua. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Bagian kedua ini bahas soal matriks ya. Nah, jadi kita mulai ya. Di sini ada tiga ya. Jadi ada tiga matriks, ada matriks P, Q, dan R. Terus dia bilang kalau R itu sama dengan P plus Q, maka nilai X plus Y adalah. Nah, jadi di sini kita bisa pakai kesamaan dua matriks ya. Jadi kita tulis dulu matriks R-nya itu apa? Matriks R-nya itu 5 ya. Matriks R-nya itu ada 5, kemudian 6, min 2, min 4. Sama dengan matriks P tambah Q. Matriks P-nya itu 2X, Y min 3, min 1, 2. Ditambah matriks Q-nya X plus 2, 1 min 3Y, min 1, min 6. Nah, kita lihat di sini ya. 5, 6, min 2, min 4. Kita cek 2X ditambah, kan kalau penjumlahan dua matriks itu elemen yang seletak dijumlahin. Ini itu seletak sama ini. Berarti 2X ditambah X plus 2. Lalu ya, kita bisa lihat di sini Y min 3 itu seletak sama ini. Berarti kita tulis Y min 3 ditambah 1 min 3Y ya. Terus di sini kita bisa juga lihat juga min 1 seletak sama ini. Jadi min 1 tambah min 1 langsung aja dicari hasilnya ya, min 2. Kemudian ini 2 seletak sama ini ya. 2 ditambah min 6, min 4. Nah, ini kan bentuknya sudah sama-sama matriks 2 kali 2 ya, yang bagian kiri atau kanan. Dari sini kita bisa simpulin, oh ternyata kalau ini itu senilai sama ini. Ya, ini kan kalian lihat juga min 2 sama dengan min 2, min 4 sama dengan min 4. Jadi langsung aja kita ambil. Jadi boleh kita tulis kalau 2X ditambah X ditambah 2 itu sama dengan 5. 2X tambah X, 3X sama dengan 5. Ini pindah ke sini jadi min 2. Berarti 3X ya sama dengan 5 kurang 2, 3. Atau X sama dengan 3 bagi 3. 3 bagi 3 kok 2. 3 bagi 3, 1 ya. Jadi ketemu nilai X nya 1. Kemudian yang kedua kita bisa tulis kalau 6 ini sama dengan ini ya. Jadi Y min 3 ditambah 1 min 3Y itu sama dengan 6. Berarti ini bisa kita tulis nih Y min 3Y min 2Y ya. Jadi ini hasilnya min 2Y, min 3 tambah 1 min 2 sama dengan 6. Atau min 2Y sama dengan 6, ini pindah ke sini plus 2. Atau min 2Y sama dengan 8, atau Y sama dengan 8 dibagi min 2, min 4. Nah, jadi ketemulah. Jadi nilai X nya sama dengan 1, nilai Y nya sama dengan min 4 ya. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7 ini operasi penjumlahan sama perkalian matriks biasa ya. Ada sih perkalian skalarnya, tapi masih mudah. Jadi yang ditanya berapa 3A tambah B min C. Jadi bisa kita tulis di sini. Jadi 3 dikali matriks A-nya itu 3, 2, min 1, 3. Ditambah matriks B-nya 5, min 3, 2, 1. Dikurang matriks C-nya min 2, min 3, 4, 1. Nah, kalau ada 3 dikali sama suatu matriks, jadi skalar dikali sama matriks, artinya semua elemen yang ada di matriks A ini kita kalikan 3. Berarti jadinya 9, 6,
min 3, 9. Ditambah 5, min 3, 2, 1. Dikurang min 2, min 3, 4, 1. Kalau sudah, tinggal elemen yang seletak kita jumlahin atau kurangin. 9 ditambah 5, 14. 14 dikurang min 2. Nah, hati-hati di sini. 14 min. Berarti jadinya 16, ya. Terus kita lihat lagi. 6 ditambah min 3 itu 3. 3 min 3. Berarti jadinya 6, ya. Terus selanjutnya kita lihat min 3 ditambah 2, min 1. Min 1, min 4, berarti jadinya min 5. Terus kita lihat lagi, ya. 9 tambah 1, 10. 10 kurang 1, 9. Ya. Jadi inilah hasil dari 3A plus B min C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini perkalian matriks, tapi ada salah satu matriksnya harus ditranspos. Nah, kalau penjumlahan atau pengurangan matriks itu syaratnya ordonya harus sama, kemudian elemen yang seletak dijumlah atau dikurang. Sedangkan kalau perkalian itu kayak gini. Jadi matriks A dan matriks B itu bisa dikali kalau biasanya ditulisnya gini, M kali N kali R. Jadi maksudnya banyak kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Berarti di sini kita harus cari dulu Q transposnya. Q transpos itu maksudnya yang tadinya baris diubah jadi kolom. Nah, kalau kita perhatiin kan ini ada 3 baris, 2 kolom. Kita transpos sekarang. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi baris pertama ini 02 kita jadiin kolom, min 1 1 jadiin kolom, min 1 3, ya. Nah, coba kalau kalian perhatiin yang tadinya 02 ini adalah elemen matriks baris pertama, jadi kolom. Ini juga sama, ya. Ini juga sama. Oke. Nah, sekarang baru matriks R itu adalah matriks P kali Q transpos. Kita tulis matriks P-nya apa? 1, 5, 3, 0, 2, min 5. Kemudian dikali Q transposnya apa? Q transposnya 0, min 1, min 1, 2, 1, 3. Ya, kita kali. Jadi biasakan untuk matriks pertama itu kita bagi berdasarkan baris. Matriks kedua kita bagi berdasarkan kolom. Oke, kita lanjutin cari perkaliannya. Jadi, sebelum kita kali mungkin kita cek dulu ya. Matriks P ini ordonya ada 3 baris. Jadi ada 3 baris ya, 1, 2, 3. Kemudian 2 kolom. Berarti bisa kita tulis ordonya 3 kali 2. Sedangkan matriks Q transpos barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti ini bisa kita tulis matriksnya 2 kali 3. Nah, karena baris sama kolomnya ini kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua, berarti bisa dikali. Dan nanti hasil kalinya itu matriksnya ordonya 3 kali 3. Ya, kita coba kali ya. Oke, mungkin ini kita hapus dulu biar agak enak nanti hasil perkaliannya. Udah. Ini min 1 ya.
Oke, tadi kan kalau kita mau cari perkalian matriks itu, matriks pertama kita bagi berdasarkan baris, matriks kedua kita bagi berdasarkan kolom, supaya gampang aja sih ngeletakin ininya ya, hasil perkaliannya. Nah, kita cek sekarang. Jadi kalau mau cari perkalian matriks, jadi baris pertama kali kolom pertama. Berarti kita nulisnya di sini ya. Di baris pertama kolom pertama. 1 kali 0 itu kan 0 ditambah 5 kali 2 10. Sekarang kita pindah matriks pertama baris pertama kolom kedua, nulisnya di sini. Ini kan elemen matriks pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua, 1 kali min 1 ditambah 5 kali 1 5. Lalu sekarang masih baris pertama kolom ketiga, 1 kali min 1 ditambah 5 kali 3 plus 15. Sekarang kita turun baris kedua kolom pertama, berarti di sini baris kedua kolom pertama, 3 kali 0 0 kali 2 0. 3 kali min 2 min 1 min 3 0 kali 1 0. 3 kali min 1 min 3 0 kali 3 0 ya. Sekarang pindah baris ketiga, berarti di bawah sini 2 kali 0 0 ya. 5 kali 2 10. 0 kali min 2 5 kali 1 plus 5. 2 kali min 1 min 2 5 kali 3 plus 15 ya. Nah, habis itu udah tinggal dijumlahin aja. Nih kita cari hasilnya. Nih 10 min 1 tambah ini 4, ini jadinya 14 ya. Ini 0, ini min 3 10, min 2 tambah 5 3, min 2 tambah 15 13. Nah, jadi inilah hasil dari matriks R atau Q dikali Q transpose. P dikali Q transpose ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9 ya. Untuk nomor 9 di sini berkaitan dengan determinan. Jadi ingat ketika kita punya matriks misalnya A, B, C, D, kemudian kita mau cari nilai determinan A, itu rumusnya adalah AD min BC. Jadi kalian bisa nyari ini ya. Nah, cari determinannya. Nah, sekarang ternyata matriksnya gini. Berarti kita cari AD min BC, min 2 kali 3X ya, min 2 kali 3X dikurang min 4 kali min 3 sama dengan, di sini kan dia udah ngasih tahu kalau determinannya itu nilainya 2X plus 4. Terus ditanya berapa nilai X. Min 2 kali 3X min 6X. Ini min 4 kali min 3 12 jadinya min 12 sama dengan 2x plus 4. Nah, ini boleh kita tukar nih. Jadi 2x nya pindah ke kiri, min 12 nya pindah ke kanan ya. Berarti ini jadinya min 6x, ini pindah ke sini jadi min 2x sama dengan 4, ini pindah ke sini jadi plus 12. Berarti jadinya min 8x min 6x min 2x kan min 8x, 4 plus 12 16. Berarti dari sini kita bisa dapat ternyata nilai X itu sama dengan 16 bagi min 8 min 2. Jadi nilai X yang memenuhi supaya nilai determinannya itu 2X plus 4 adalah X min 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 ini tentang inverse sebenarnya ya. Jadi ketika kita punya persamaan matriks, misalnya ada X, ya,
Jadi ada X kali A sama dengan B misalnya ya. X kali A sama dengan B. Oke. Jadi kalau yang ditanyakan itu adalah matriks X, berarti kita bisa cari X itu sama dengan B kali A inverse. Tapi kalau A kali X sama dengan B, jadi yang ditanya itu ada di tengah-tengah ya. Berarti ini jadinya X sama dengan A inverse kali B. Sekarang kita lihat yang ditanya itu ada di mana? Ada di depan sini ya. Berarti kita bisa cari matriks M itu ya. Matriks M itu nanti sama dengan min 2, 1, 14, 10 dikali 2, 1, 4, 3 inverse. Jadi matriks yang ini itu diinversin tapi ditaruhnya di belakang ya. Kita cari dulu. Jadi ini boleh kita cari jadi apa sih rumusnya inverse? Nah, jadi ketika kita punya suatu matriks, misalnya matriks A itu A B C D ya. Kalau kita mau cari A inverse-nya, itu berarti rumusnya adalah 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, sebenarnya untuk determinan sendiri itu kan kita udah belajar. Determinan itu rumusnya apa? 1 per AD min BC. Adjoint itu berarti kita tukar posisinya A sama D. D A, kemudian B sama C itu kasih negatif. B kebalik nih. Min B min C ya. Jadi yang bertukar posisi itu hanya A dan D. Kemudian C sama B itu cuman berubah tanda. Berarti ini jadinya 2 kali 3. Ini kan berarti 1 per 2 kali 3 berapa? 6. 4 kali 1 min 4. Nah, boleh kita tulis min 2, 1, 14, 10 dikali, kita cari adjointnya ini. Adjointnya ini apa? Atau mungkin supaya nggak bingung nulis gini. Nggak apa-apa dah ya. Biarin ya, biar cepat. 3 sama 2 ini tukeran posisinya. Ya. Berarti di sini 3, di sini 2. Nah, 1 sama 4 ini berubah tanda. Ini jadi min 1, ini jadi min 4. Berarti 1 per 6 min 4 itu berapa? 2. Ini kita cari dulu hasil kalinya sama kayak tadi. Ini bagi berdasarkan baris, ini bagi berdasarkan kolom. Berarti min 2 kali 3 min 6 ditambah 1 kali min 4 min 4. Min 2 kali min 1 2, 1 kali 2 2. 14 kali 3 itu 42 ya, benar? 42 ditambah 10 kali min 4 min 40. 14 kali min 1 itu min 14 ditambah 10 kali 2 20. Nah, ini kasih tanda dulu ya supaya batasannya. Ini rumus yang bisa dipakai. Kita kasih warna merah dulu. Jadi merah semua. Apa deh. Oke, kalau sudah, ini jadinya berarti sama dengan 1 per 2 min 6 tambah min 4 min 10, 2 tambah 2 4, 42 tambah 42 min 14 tambah 20 6. Atau ini bisa ditulis jadi setengah kali ini artinya sama aja kayak dibagi 2 setiap elemennya ini ya. Berarti ini jadinya min 5 2 1 3. Jadi inilah dia matriks M ya. Jadi sekali lagi nanti ngerjainnya bisa pakai ini ya. Jadi lihat posisi yang ditanya itu ada di mana ya. Karena menyesuaikan beda ya. Beda hasil dia. Oke, ini dia untuk bagian pembahasan matriks. Yang lainnya yang tinggal satu ya, tinggal transformasi geometri akan kita bahas di bagian selanjutnya. Oke, semangat terus belajarnya.